Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazril Ilham dari Teknik Elektro kelas B Indralaya dengan ujung NIM 034. Di sini saya akan membahas salah satu software sebagai UAS mata kuliah dasar komputer dan pemrograman. Nah, software yang akan saya bahas yaitu Bitdefender. Bitdefender sendiri yaitu software antivirus terkemuka yang menyediakan solusi antivirus dan perlindungan cyber, baik itu untuk individu, usaha kecil, hingga suatu perusahaan besar, yang mencakup pencegahan deteksi dan respon terhadap berbagai ancaman virus, malware, dan ransomware. Bitdefender juga menawarkan fitur keamanan tambahan seperti firewall, kontrol orang tua, dan perlindungan privasi online. Untuk logo Bitdefender sendiri ada di sebelah kiri, dan filosofi dari Bitdefender yaitu berpusat pada perlindungan cyber yang inovatif, proaktif, dan terpercaya untuk individu serta bisnis dengan fokus pada efikasi tinggi, performa optimal, kemudahan pengguna, serta komitmen kuat pada penelitian dan pengembangan. Nah, untuk melawan ancaman cyber, Bitdefender menggunakan teknologi AI, machine learning, dan analisis perilaku untuk memberikan keamanan menyeluruh tanpa mengorbankan pengalaman digital penggunanya. Asal perusahaan Bitdefender berasal dari Rumania, didirikan di Bukares pada tahun 2001 oleh Florin Talpes, dan merupakan perusahaan keamanan cyber multinasional global yang menyediakan solusi antivirus serta keamanan cyber untuk semua konsumennya. Nah, sejarah dari Bitdefender sendiri yaitu berawal dari perusahaan Softwin yang didirikan di Rumania pada 1990 oleh Florin Talpes dan istrinya. Florin Talpes kemudian meluncurkan antivirus bernama Antivirus Expert atau AVX pada 1996 sebagai produk awal. Kemudian pada 2001, Florin Talpes membentuk Bitdefender sebagai divisi terpisah, mengganti nama AVX menjadi Bitdefender, dan pada 2007 perusahaan ini menjadi entitas bisnis independen dengan didukung investor seperti Axis Capital. Bitdefender sendiri awalnya dikenal sebagai produsen perangkat lunak antivirus sederhana, tetapi seiring perkembangan waktu, perusahaan ini telah berkembang menjadi penyedia solusi keamanan cyber yang lebih luas, termasuk perlindungan endpoint, keamanan jaringan, keamanan cloud, dan masih banyak lagi. Salah satu keunggulan Bitdefender itu teknologi keamanannya yang canggih. Perusahaan ini selalu berusaha mengembangkan teknologi baru yang inovatif untuk menghadapi ancaman keamanan cyber yang terus-menerus berkembang. Bitdefender juga sering mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari industri keamanan cyber, termasuk penghargaan produk terbaik dari Evitest, Evicomparative, dan PCMark. Fungsi dan manfaat Bitdefender. Fungsi dari Bitdefender yaitu deteksi dan pencegahan ancaman, perlindungan web dan phishing, keamanan transaksi online, privasi dan anonimitas, dan pengamalan kinerja, yang dimana deteksi dan pencegahan ancaman Bitdefender menggunakan teknologi AI, machine learning, dan analisis perilaku untuk mendeteksi virus, malware, ransomware, worm, dan spyware secara real-time. Untuk perlindungan web dan phishing, Bitdefender memblokir situs berbahaya, mencegah upaya phishing, dan mengamankan aktivitas browsing penggunanya. Untuk manfaat Bitdefender sendiri yaitu keamanannya yang menyeluruh, ketenangan dalam pikiran, yang mana Bitdefender memberikan rasa aman saat ketika kita menjelajahi internet, mengunduh suatu file, atau melakukan transaksi online karena perlindungannya yang berlapis. Ketiga, kemudahan penggunaan, perlindungan privasi, perlindungan multi perangkat, yang mana Bitdefender menawarkan solusi Total Security atau Family Pack untuk mencakup berbagai perangkat dalam satu lisensi yang sama. Dan kelebihan dan kekurangan Bitdefender. Kelebihan Bitdefender yaitu perlindungannya yang unggul,
performanya yang ringan, fiturnya yang lengkap, antarmuka intuitif, dan dukungan multi-platform, dan pembaruan otomatis, yang mana deteksi malware dan ransomware sangat kuat, sering mendapat peringkat tertinggi dalam uji independen, serta perlindungan phishing yang solid. Nah, performanya yang ringan itu desain agar seefisien dengan fitur seperti Photon dan tidak membebani sistem saat beraktivitas normal. Bahkan di PC di spesifikasi standar ataupun rendah. Fiturnya yang lengkap yang menawarkan berbagai VPN pengelola kata sandi, parental sound control, perlindungan webcam atau mikrofon, dan browser aman di berbagai paket, memberikan keamanan menyeluruh. Terus juga Bitdefender itu selalu up to date dengan ancaman terbaru tanpa perlu intervensi atau campur tangan penggunanya. Dan selanjutnya yaitu kekurangan Bitdefender. 1. VPN terbatas di versi standar, yang mana Bitdefender menyertakan VPN pada versi standar, namun terdapat kuota harian ketika kita memakainya. Nah, untuk mendapatkan VPN tanpa batas atau unlimited, kita harus membayar harga yang cukup mahal. Yang kedua, harga langganannya yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan antivirus lain seperti Kaspersky, McAfee, Norton, Malwarebytes, dan lain sebagainya. Harga langganan Bitdefender terbilang cukup tinggi, terutama jika kita membutuhkan perlindungan untuk banyak perangkat. Yang terakhir, pengaturan lanjutan yang kurang fleksibel, yang dimana bagi pengguna tingkat lanjut yang ingin melakukan konfigurasi manual, beberapa fitur di Bitdefender terasa terlalu otomatis dan kurang fleksibel untuk disesuaikan. Nah, di sini adalah perbandingan Bitdefender dengan software antivirus lainnya, yaitu Malwarebytes. Untuk Bitdefender sendiri, kelebihannya yaitu perlindungannya yang real time, sangat kuat, yang mana pendeteksi malware-nya tinggi, hampir mendekati 100, kaya akan fitur seperti VPN, firewall, dan kontrol orang tua dan lain sebagainya. Cepat dan sering jadi pemenang uji lab independen. Kekurangannya yaitu versi gratisnya terbatas, yang mana ketika kita memakai VPN dalam versi gratisnya itu ada batasan kuota hariannya. Pada paket premium, beberapa fitur butuh konfigurasi dan lisensi yang bisa lebih mahal. Cocok untuk pengguna yang mencari solusi keamanan tunggal yang komprehensif dan tangguh melawan berbagai ancaman seperti virus, ransomware, malware, ataupun phishing. Untuk Malwarebytes sendiri, kelebihannya yaitu sangat efektif untuk malware baru dan ancaman browser seperti adware dan PUP. Pemindaiannya yang gratis itu sangat populer, ringan, dan cepat membersihkan infeksi atau virus yang ada. Kekurangan dari Malwarebytes sendiri yaitu perlindungan real-time pada versi gratisnya itu tidak aktif, dan pada versi premiumnya belum sekokoh atau sekuat Bitdefender dalam beberapa pengujian. Nah, Malwarebytes itu cocok untuk pengguna yang sering menjelajah web atau ingin pembersih malware kedua yang kuat untuk melengkapi antivirus utamanya. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan Bitdefender dengan software antivirus lainnya, yaitu Kaspersky. Mana untuk Bitdefender sendiri, deteksi dan perlindungannya itu unggul dalam pencegahan ransomware dan berbagai virus lainnya, bahkan membuat cadangan file dan fitur mitigasi yang unik. Performa sistemnya yang dikenal berdampak ringan pada sistem, efisien dalam pemindaiannya. Untuk fiturnya sendiri, Bitdefender lebih kaya fitur termasuk Rescue Environment, memindai sebelum OS boot, Wi-Fi Advisor, dan perlindungan crypto mining. Untuk UI-nya sendiri sering dianggap lebih intuitif dan mudah digunakan. Namun untuk harga paketnya sendiri seringkali menawarkan harga yang lebih rendah ketika kita memakai versi yang gratisnya, namun akan lebih mahal atau harganya lebih tinggi ketika kita mengupgrade-nya ke versi premium. Itu
Untuk Kaspersky sendiri, deteksi dan perlindungannya dikenal sangat baik dalam mendeteksi ancaman canggih dan memiliki teknologi safe money, yang mana ketika kita melakukan transaksi online, fitur ini bisa kita gunakan. Yang kedua, performa sistem. Beberapa pengguna merasa lebih berat, meski secara umum tetap baik, yang lain merasa tidak mengganggu. Untuk fitur sendiri, memiliki fitur serupa seperti Bitdefender, namun seringkali di paket yang lebih tinggi seperti Total Security, seperti Fire, Comprehensive Safe Money-nya sangat kuat. UI-nya sangat mudah digunakan atau user-friendly untuk sebagian orang. Harga dan paket dari Kaspersky sendiri itu harganya setara, tetapi untuk fitur setara mungkin perlu paket yang lebih mahal atau kita harus mengupgrade-nya. Nah, cara menginstal Bitdefender itu tersedia di dua perangkat, yaitu PC atau laptop dan versi Android atau iOS. Untuk versi PC atau laptopnya, yang pertama kita masuk ke akunnya dulu, buka browser, kunjungi web central.bitdefender.com, lalu login ke akun, dan buat jika kita belum mempunyai akun di web tersebut. Yang kedua, mulai instalasi di halaman utama Bitdefender Central, klik tombol install produk Bitdefender. Yang ketiga, unduh penginstal, pilih perangkat dan klik unduh untuk menyimpan file instalasi. Misalnya kita memakai Windows, maka file instalasinya itu bitdefender_windows_. 4. Jalankan file. Setelah selesai diunduh, klik 2 kali file tersebut untuk memulai instalasi. Yang kelima, ikuti petunjuk. Klik ya pada dialog kontrol akun pengguna atau UAC. Tunggu pengunduhan konten selesai. Pilih bahasa, lalu klik mulai instalasi. Masukkan kode lisensi jika diminta oleh Bitdefender. Yang keenam, selesai dan gunakan. Setelah instalasi, login kembali, lalu Anda bisa mulai scan now atau pindai sekarang untuk pemindaian awal atau mengaktifkan fitur seperti anti-tracker dan VPN. Untuk versi Android atau iOS-nya sendiri, yaitu pertama unduh aplikasi, cari Bitdefender di Mobile Security di Google Play Store atau App Store dan unduh. Buka aplikasi, setujui persyaratan, lalu login atau buat akun Bitdefender Central. Masuk ke kode lisensi jika Anda diminta atau jika ada, dan mulai klik Get Started atau Scan Now untuk pemindaian awal. Untuk cara menggunakannya sendiri, kita perlu menginstal Bitdefender terlebih dahulu di Bitdefender Central dan melakukan pembelian jika kita ingin mendapatkan fitur yang lengkap dan VPN yang tanpa batas. Lalu jalankan pemindaian sistem pertama kali dan memanfaatkan fitur seperti VPN firewall, dan anti-theft dari antarmuka utamanya dengan mengklik tombol hubungkan untuk VPN atau memulai pemindaian secara manual. Nah, untuk menggunakan Bitdefender sendiri ada penggunaan fitur utamanya, yang mana ini akan sangat menguntungkan sekali jika kita memakai atau memanfaatkannya. Untuk fitur utama yang pertama itu ada antarmuka utama. Buka aplikasi, Anda akan melihat menu untuk perlindungan seperti antivirus, firewall, dan privasi seperti VPN, ransomware, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pemindaian, klik pindai atau scan. Untuk pemindaian sistem pertama kali atau secara berkala, ini akan mendeteksi berbagai ancaman yang ada. Yang ketiga, Bitdefender VPN. Buka bagian privasi, klik Ubin VPN, lalu klik tombol hubungkan untuk mengaktifkannya, dan Anda bisa pilih lokasi server. Yang ketiga, firewall. Pastikan fitur firewall diaktifkan dari menu utama untuk melindungi dari serangan jaringan. Dan fitur yang terakhir untuk versi Android yaitu anti-theft. Gunakan akun Bitdefender Central untuk menemukan, mengunci, dan memutar suara atau menghapus data perangkat Android atau iOS jika hilang. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan terhadap software antivirus Bitdefender. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.